Nah, sudah muncul. Karena apele ini berakhiran er, infinitif er, lihat di akhirannya adalah er, maka mau di awalnya seperti apapun, jika akhirannya adalah er, konjugasinya turunannya akan sama semua ya. Nah, untuk lebih komplitnya ada di bawahnya. Kalian harus scrolling down ya, harus scroll ke bawah. Nah, ini pada saat inilah yang kita pelajari ya, konjugasi untuk kala kini, présent. Di sana sudah ada j'appelle, tu appelles, elle appelle, nous appelons, vous appelez, elles appellent. Maka kita kembali lagi ke materi yang tadi. Nah, karena tadi itu tanpa S, maka agak sedikit berbeda konjugasinya dengan s'appeler. Berbedanya hanya di penggunaan S aja, di mana S ini juga mengalami konjugasi menjadi masing-masing yang disesuaikan dengan subjeknya. Baiklah, saya tuliskan saja karena di sini tidak ada konjugasi untuk orang ke-1 sampai ke-3 jamak. Kita tuliskan saja tambahannya di sini. Ya, yang pertama ada je m'appelle, bisa kalian ikuti ya. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Lalu berikutnya, nous appelons, vous appelez. Lalu ada il atau el jamak, s'appelle. Voilà, ini adalah konjugasi dari sujet je sampai il el jamak untuk verba s'appeler kala kini. Lalu apa arti dari s'appeler? Artinya adalah bernama. Coba kita hubungkan dengan dialog yang ada di sini. Nah, di sana sudah ada pertanyaan. Vous appelez? Anda bernama, nama Anda siapa? Nah, lalu yang berikutnya ada je m'appelle. Nama saya Nicole Falco. Lalu ada lagi il s'appelle. Dia namanya Aldo. Voilà. Yang terakhir ada tu t'appelles Giacomo. Kamu bernama Giacomo. Nama kamu Giacomo. Ya, jadi seperti itu penggunaan verba s'appeler untuk kala présent atau kala kini. Tentunya ketika sudah ada pembahasan mengenai verba itu harus dihafalkan ya. Tidak melulu hanya dilihat apalagi dilirik kemudian ditinggalkan, melainkan harus dihafalkan sampai ke cara menuliskan konjugasinya seperti apa. Ini harus hafal betul karena kalau tidak hafal tidak akan menjadi bagian dari pembelajaran bahasa Prancis. Dan apalah artinya kalau ketika kita tidak bisa menuliskan kata-kata bahkan menyusun kalimat dalam bahasa Prancis ketika status kita adalah pembelajar bahasa Prancis, kan itu tidak ada artinya ya, makanya harus dihafalkan. Dimulailah dari sujet bahasa Prancis itu ada 6, lalu konjugasi verba être dan s'appeler pada pertemuan kedua hari ini.
kita sudah memahami penggunaan konjugasi verbe être dan s'appeler kala présent. Lalu berikutnya adalah maskulin dan feminin, laki-laki dan perempuan. Ini akan selalu ditemukan ketika kita menggunakan kata benda, kata sifat, dan juga sujet. Karena bisa dilihat tadi kan sujet ada il untuk dia laki-laki dan l untuk dia perempuan. Jadi dalam bahasa Prancis itu memiliki terdapat gender atau jenis kelamin yang harus kita buat penyesuaiannya sesuai dengan pelaku yang membicarakan atau yang dibicarakan. Voilà, di sana sudah ada contoh il s'appelle Yves, il est français, elle s'appelle Alice, elle est française. Nah, ini kan sudah ada dua contoh penggunaan maskulin dan feminin yang terdapat pada sujet, pada pronom sujet, pada subjek il tunggal dan elle tunggal, di mana il tunggal ini adalah dia laki-laki dan elle tunggal ini adalah dia perempuan. Selain ini ada juga il dan el jamak yang terakhir tadi saya tuliskan ya. Ada il untuk mereka yang laki-laki dan el untuk mereka yang perempuan. Nah, jadi cukup pada unité 1 ini yang harus diingat adalah bahwa bahasa Prancis memiliki dua jenis kelamin. Yang terlihat pada pronom sujet yang ada di contoh. Berikutnya adalah penggunaan interrogation atau kalimat tanya dengan menggunakan qui. Ditujukan untuk siapa? Di sana sudah ada tanda kurung ya, pour une personne. Qui ini adalah kalimat tanya atau kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang. Contohlah di sana ada qui est, siapa ini? Siapa itu? Ya. Kalau sudah ada kata siapa, berarti yang dimaksud adalah orang, ya, bukan benda mati. Jawabannya harus menggunakan format yang sama seperti yang ada di contoh. C'est Nicole. Bolehlah kita gunakan juga c'est nama lain atau juga bisa menggunakan c'est un professeur. Dia adalah seorang pengajar ya. Tapi itu nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Yang harus kalian kenal terlebih dahulu adalah kata tanya atau kalimat tanya qui est. Lihat baik-baik cara menuliskannya dan cara menjawabnya dengan melakukan kata pengantar C. Ada huruf C, apostrof, koma atas, lalu konjugasi verba être untuk il dan el tunggal menjadi C, dihubungkan dengan nama orang yang ditanyain ya. Kalau kita lihat ke dialog yang tadi, apakah ada pertanyaan qui est? Voilà, di sini ada satu ya. Qui est? C'est Aldo. Siapa ini? Itu adalah Aldo. Nah, ya jadi untuk penggunaan kalimat tanya ini mudah. Hanya digunakan untuk menanyakan seseorang, untuk menanyakan orangnya bagi kalimat tanya qui est. Sebelum melangkah ke halaman berikutnya, coba dilirik dulu ya gambar yang ada di sebelah kiri. Ini ada sebuah kartu klub, kartu anggota ya. Yang terdapat di dalamnya ada tulisan nom dan prénom. Nah, hampir sama seperti bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris kan kita mengenal first name dan last name. Lalu untuk kita sebagai orang Indonesia, bagaimana kita menentukan mana nama depan dan nama belakang jika dihubungkan dengan bahasa Prancis ini ya.
Mungkin untuk mereka yang lahir dengan memiliki nama keluarga atau nama marga itu mudah ya, karena nama marga lah yang diletakkan sebagai nom. Dan nama biasanya yang diletakkan sebagai prenom. Jadi prenom ini adalah nama depannya dan nom ini nama belakangnya. Bisa dilihat contohnya ada Alice Duce. Namanya kan Alice Duce ya di sini. Nah, kalau di bedah untuk dihubungkan dengan nom dan prénom, Alice nama depan diletakkan ke dalam kolom prénom dan Duce yang belakang diletakkan ke kolom nom. Jadi bagi kita pelajar Indonesia yang tidak memiliki marga, bolehlah mengikuti contoh yang ada di materi ini dan letakkan saja sesuai dengan yang ada di contoh. Tapi jika yang namanya memiliki 3 gerbong atau bahkan 4 gerbong itu seperti apa? Biasanya memang untuk nama depan itu nama yang terletak di depan lah yang kita tuliskan di kolom prenom. Sisanya kita biarkan tergabung di dalam kolom nom. Contohnya seperti nama saya 3 gerbong ya. Nama saya adalah Aisyah Al-Adawiyah. Saya letakkan Aisyah ke dalam prenom dan Al-Adawiyah ke dalam nom. Jadi cukupkan seperti itu saja. Jangan sampai kalian tidak mengenal atau bahkan tidak tahu cara membedakan mana nom dan prénom. Berikutnya, mari kita lihat di sini sudah ada entraînez-vous. Ini adalah latihan ya, seperti biasa ketika kita selesai mengkaji, membahas satu materi, maka akan ada latihan supaya terlihat sejauh mana keterpahaman kalian. Tapi sebelum melaksanakan latihan, coba dilihat dulu di sana sudah ada kolom savoir-dire. Tahu bagaimana cara mengucapkannya. Dimulai dari saluer. Saluer ini artinya adalah menyapa ya, melakukan sapaan. Ada bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame Duce, atau ketika sudah sore hari bonsoir. Nah, jangan menggunakan bonne nuit untuk menyatakan selamat malam karena bonne nuit itu digunakan sama halnya seperti good night untuk mengakhiri percakapan di malam hari. Jadi ketika kita ingin menggunakan selamat malam, gunakanlah saja bonsoir. Selain bonjour dan bonsoir, juga ada bon après-midi, ini selamat siang, tetapi karena bonjour ini berlaku juga untuk siang hari, maka kita bisa saja tetap menggunakan bonjour. Lalu yang paling mudah, yang paling simple, tetapi hanya boleh dipergunakan untuk sesama teman atau hubungan informal itu adalah salut. Berasal dari salue, ya salut. Bagaimana penulisannya? Sepertinya pertemuan kemarin sudah saya tuliskan. Tidak apa-apa, kita tuliskan saja di sini ada salut, ya. Se présenter, memperkenalkan diri, dimulai dari je suis, boleh langsung nama, atau juga pakai yang standar, ada je m'appelle. Lalu ada je suis français untuk menyatakan kewarganegaraan. Kalau kalian lihat di sini ada huruf E di dalam kurung, artinya ini adalah penyesuaian. Ketika si je yang akan berbicara ini adalah wanita, maka huruf tanda dalam kurungnya dibuang saja, tetapi E-nya ditambahkan setelah S. Dan ketika diucapkan akan berbeda dengan je untuk pria. Nah, untuk pria ini tanpa E di dalam kurung ya, cukup sampai S. Jika diucapkan menjadi je suis français. Kalau untuk wanita je suis française. Ada pantulan
Z-nya ya di akhir. Je suis française untuk wanita. Di sana sudah terlihat ya penyesuaian gender maskulin dan femina pada sujet, pada pronom sujet. Untuk nationalité ya, atau kewarganegaraan atau kebangsaan, selain Prancis tentunya masih banyak kewarganegaraan lainnya, tetapi karena di sini tidak tersedia, tidak dicantumkan ada apa saja kewarganegaraan dalam bahasa Prancis, maka itu menjadi tugas kalian sebagai pembelajar. Harus mencari, menggali informasi sendiri ya, secara mandiri, jangan hanya terus-menerus disuapi oleh pengajar, tetapi kalian juga harus aktif mencari untuk menambah pengetahuan kosakata bagi diri kalian sendiri seputar kewarganegaraan atau kebangsaan dalam bahasa Prancis ya, nationalité. Bisa kalian gunakan mana tadi? Ya, bisa kalian gunakan ini kata kunci ini, nationalité. Oh, berikutnya adalah masih ada demander et dire le prénom et le nom. Kalau di Indonesia kan ini adalah menanyakan dan mengatakan prénom juga nom. Qui est? C'est Aldo Falco il atau elle s'appelle Duce. Jadi biasanya di luar itu yang biasa digunakan adalah nama belakangnya ya. Sini sudah terlihat dari nama Alice Duce yang biasa digunakan adalah Duce-nya. Oke, Bung. Kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya, masih materi yang digunakan untuk pertemuan hari ini. Dan untuk latihan ini akan saya berikan di akhir setelah materi kedua selesai dibahas. Oke, Bung. Nah, coba dilihat di sana sudah muncul pertanyaan kies. Nah, ini kan sudah kita paham ya, kies ini adalah satu kalimat tanya untuk menanyakan orang. Siapa sih ini? Siapa sih dia? Siapa sih itu? Kita lihat terlebih dahulu dialognya. Boleh ya kalian juga sambil membaca ulang sesuai dengan yang saya contohkan. Qui est? C'est Naoko no? Naoko? Oui. Naoko Yamada. Elle est étudiante. Elle est sympa? Oui, elle est dans le cours de français. Elle est japonaise. Elle habite en France ou au Japon? Elle habite en Suisse, à Genève. Bon, qui est? Siapa dia? Dia Naoko bukan? Naoko? Ya, Naoko Yamada. Dia adalah mahasiswa. Dia baik. Iya, dia kuliah. Dia berkuliah di, bukan kuliah ya, bagaimana ini saya menyatakannya? Dia merupakan dia kursus atau berkuliah di jurusan bahasa Prancis ya. Dia orang Jepang. Elle habite en France ou au Japon. Dia tinggal di Prancis atau di Jepang. Dia tinggal di Swiss ternyata ya. Tepatnya di Genevia. Ini adalah dialog seputar menanyakan orang lain. Kalau tadi kita membahas mengenai verba être, verba s'appeler, lalu gender maskulin dan feminin pada pronom sujet. Nah, untuk materi yang ini, kalau dilihat dari dialognya adalah kita juga melihat ada
tempat atau negara yang disebutkan sebagai tempat tinggal. Nah, tentunya untuk menyatakan tempat, negara tempat tinggal itu tidak sekonyong-konyong langsung menyebutkan nama negaranya, tetapi juga ada penyesuaian yang harus dilakukan. Sekali lagi, untuk bahasa Prancis, setiap kita berkalimat, berujar, itu akan ada penyesuaiannya. Mari kita lihat seperti apa. Fokuskan saja pada kotak grammar yang ada, karena untuk bagian ini akan kalian temukan pembahasannya pada mata kuliah CO, Comprehension Oral, seputar menyimak ya, karena harus mendengarkan. Di sana sudah ada perintah écouter. Baik, grammar kedua yang kita pelajari adalah article défini au singulier. Kata sandang tentu untuk tunggal, kata sandang tentu tunggal. Tapi untuk mempersingkat atau membuat efektif pembelajaran, akan saya perkenalkan saja semua artikel défini, termasuk yang plurial atau yang jamak. Penggunaan artikel défini ini sebenarnya kalau bisa dibayangkan ini hampir sama seperti artikel indefinite atau definite milik bahasa Inggris. Ya, ini berupa the, ya, the, this, those, itu ya, seperti itu artikelnya. Artikel. Untuk bahasa Prancis, definisinya sama untuk menunjukkan atau ya menunjukkan kata benda yang tentunya pasti atau jelas kepemilikannya, jelas keperuntukannya. Makanya di sana dituliskanlah istilahnya defini. Yang jelas keperuntukannya itu maksudnya adalah coba bisa dilihat dari contoh yang ada. Di sana sudah ada 2 kolom untuk maskulin dan feminin. Le dan la, ya. Jadi maskulin itu artikel defininya adalah le, dan feminin ini artikel defininya adalah la. Lalu bagaimana dengan yang jamak? Bisa kita tuliskan saja di sini, yang jamak adalah les. Nah, contohnya di sana ada le cours d'allemand dan la dentiste de Marina. Le cours d'allemand ini adalah kursus atau ya lebih tepatnya kursus ya, karena susah kalau kita kaitkan dengan pelajaran. Kursus bahasa Jerman, dan la dentiste adalah dokter gigi. Dokter giginya siapa? Dokter giginya Marina. Ya, jadi sudah jelas ya keperuntukannya si kata benda tersebut. Makanya kita gunakanlah article défini. Ya. Di sana ada catatan di bawahnya, devant une voyelle, le, ella menjadi L apostrophe untuk kata benda yang berawalan huruf vokal. Contohnya sudah ada. Jadi kalau nantinya kita menemukan kata benda yang berawalan huruf vokal dimulai dari A sampai O, A, I, U, E, O, maka artikel defini yang digunakan bukanlah le atau la, meskipun kata benda itu adalah perempuan ataupun laki-laki, yang digunakan akan menjadi L apostrof atau L koma atas. Sebagai pembelajar bahasa Prancis, kita menyebutnya adalah L apostrof ya, bukan L koma atas lagi. Tulisannya seperti ini. Voilà, L apostrof atau L koma atas. Khusus untuk kata benda yang berawalan huruf vokal. Lalu bagaimana contoh untuk le atau
artikel defini yang jamak, bolehlah kita ambil satu catatan di sini. Misalkan, carilah satu kata benda, sekiranya apa ya? Buku. Buku-buku berbahasa Prancis misalkan ya, seperti ini. Buku adalah livre. Karena bukunya jamak lebih dari satu yang tadi saya sebutkan, maka menjadi le livre berbahasa Prancis. Le livre de français. Voilà. Ini adalah contoh dari artikel defini au pluriel ya. Au pluriel. Bagaimana penulisannya? Ini pluriel. Untuk penggunaannya ini hanya tinggal ditambahkan saja ke dalam satu kalimat yang akan kita buat. Coba apakah di dialog ini sudah ada contoh dari penggunaan artikel defini? Oh, voilà, ada ya. Elle est dans le cours de français. Le cours de français, kursus bahasa Prancis. Ada artikel defini untuk maskulang. Kenapa ini maskulang, tidak feminan saja? Karena cours, hati-hati dengan jebakan Batman ya. Ini ada huruf S tapi bukan jamak. Karena cours, baik tunggal maupun jamak, tetap ada huruf S di belakangnya. Cara membedakannya adalah maksud dari penggunaannya. Karena tidak mungkin kita bilang kursus-kursus. Kursusnya lebih dari satu. Kan susah untuk diikuti oleh si Naoko ini. Maka sudah pasti kuhnya ini adalah tunggal ya. Dan karena kuh, kalau kalian cari di dalam kamus, kuh ini berjenis kelamin maskulang, maka gunakanlah artikel defini le. Ya. Voilà, ini ya. Tidak ada lagi contohnya, tetapi pembicaraan kita tadi sudah cukup untuk kalian pahami ya, karena tidak sulit untuk menentukan mana le, mana la, dan le. Terlebih lagi le karena di akhirnya ada s. Tetapi harus hati-hati juga karena akan selalu ada jebakan Batman di mana terdapat satu kata benda yang belakangnya diakhiri dengan huruf s, tetapi ternyata itu adalah tunggal. Makanya untuk membedakannya rajin-rajinlah membaca, berkonsultasi dengan kamus. Yang berikutnya adalah le genre des noms et des adjectifs. Ini adalah jenis kelamin pada kata benda dan kata sifat. Tadi yang sudah kita bahas adalah jenis kelamin pada sujet, pada pronom sujet. Lalu pada artikel defini. Sekarang kita khususkan untuk mengenal gender pada kata benda dan kata sifat. Bisa kalian lihat di dalam kolomnya, di sana selalu ada pemisahan kolom antar maskulang dan feminang ya. Dikatakan untuk cas general atau pada umumnya, untuk maskulang ini atau mungkin kita fokuskan ke feminangnya. Pada umumnya feminang itu ditunjukkan dengan kata benda yang diakhiri dengan huruf e. Lihat ya perbedaannya ada di sana. Maskulang tanpa huruf e dan feminang dengan huruf e. Lalu pada kasus yang khusus, meskipun di akhir kedua kata benda ini terdapat juga huruf e, tetapi tidak serta-merta hanya huruf e-nya saja yang menjadi penanda ya. Ada yang bercetak tebal di sana berupa akhiran tris dan n. Jadi pada intinya selain
huruf E, ada juga akhiran lain yang cukup menjadikan kalian tahu bahwa ini adalah kata benda berakhiran atau kata sifat yang digunakan untuk jenis kelamin feminang. Ya, memang pada umumnya yang dilihat di sana ada huruf E-nya semua ya, tetapi untuk kasus khusus tidak boleh hanya E-nya saja yang difokuskan, tetapi ada akhirannya yang memang memiliki huruf E di belakang, ada tris dan N. Contohnya selain directeur, ada juga acteur dan aktris. Aktris itu untuk aktor perempuan dan acteur untuk yang laki-laki. Nah, itu ya salah satu contohnya. Untuk penggunaan kata ang dan une ini akan kita bahas pada sesi artikel ang défini. Kalau défini adalah le, la, dan le. Kalau ang défini ada ang, une, dan de. Tapi akan kita bahas di lain pertemuan ya. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui jenis kelamin pada kata benda lainnya? Nah, ini sekali lagi kembali lagi kepada kalian sebagai seorang pembelajar harus rajin-rajin mencari referensi lain yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Jadi begini kuncinya ya. Ketika ada pengajar sedang menerangkan ini, kalian catatlah di buku tulis, lalu kalian buatlah perintah untuk diri kalian sendiri bahwa harus mencari materi tambahan yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan oleh pengajar. Jadi jangan sampai menunggu itu menumpuk ya, lebih baik secara tout de suite, tout à coup, secara langsung, directement, kalian mencari materi tambahan. Di sana ada catatannya, sama seperti penggunaan artikel défini, dikatakan toujours au masculin. Jadi untuk kata benda khusus, ini profesor atau pengajar pada kampus atau dosen, selalu berjenis kelamin maskulin, meskipun saya adalah perempuan. Je suis professeur, saya adalah dosen. Tetapi tetap profesornya tidak menjadi profesor perempuan ya, tetap hanya profesor saja tanpa ditambahkan e di akhir. Lalu ada juga kata benda yang ternyata baik maskulin maupun feminin penulisannya sama. Contohnya seperti ini, ada secrétaire. Lalu ada dentiste, fotograf, Belge. Belge ini adalah kebangsaan Belgia ya. Lihat, keduanya sama ya, tidak ada perbedaan antara feminin dan maskulin. Berikutnya masih ada mengenai preposition atau preposisi untuk menyatakan nama tempat atau nama negara tempat tinggal seperti yang dicontohkan pada dialog di atas ya. Elle habite en France ou au Japon, elle habite en Suisse, à Genève. Nah, inilah yang akan dibahas pada pembahasan preposition plus nom de pays et de ville. Tetapi ini akan saya pindahkan pada pertemuan ketiga minggu depan. Jadi untuk pertemuan kedua ini cukupkanlah materi pembahasan kita untuk 2 unité, tetapi hanya sampai penjelasan mengenal jenis kelamin, kata benda, dan kata sifat. Nah, dari kolom yang tadi ini, perbedaan antara kata benda dan kata sifat ini bisa dilihat dari artikel yang digunakan ya. Kalau ada kata un, une, itu adalah kata benda. Karena dalam bahasa Prancis, kata benda itu akan selalu diiringi dengan artikel ya. Baik feminin maupun baik indéfini maupun défini.
Sedangkan untuk kata sifat, dia tidak ada penambahan di awal ya. Ya saja contohnya seperti Polonaise, Italian, dan Italien. Tuh. Sebelum masuk kepada latihan yang harus kalian kerjakan, mari kita lihat terlebih dahulu ada savoir dire ya, bagaimana cara mengucapkan sama seperti yang ditemukan pada unité 1. Identifier une personne, mengidentifikasi, mengenal seseorang. Bisa menggunakan sama seperti halnya kalimat pertanyaan yang tadi sudah kita jelaskan ya. Ada qui est, c'est Mario, atau Claudia, atau ini dalam bahasa Prancisnya adalah où ya. Où. Il ou elle s'appelle, il ou elle est français atau française, il ou elle est photographe, il ou elle est étudiant atau étudiante, il atau elle habite à Paris en France. Voilà. Jadi, sekali lagi, dimulai dari materi hari ini, kalian harus segera mencari referensi lain. Ini tidak saya tugaskan secara resmi, tetapi hanya untuk menambah pengetahuan kalian saja. Segeralah mencari daftar kebangsaan, daftar nama negara, daftar kata benda yang menyatakan profesi. Nah, itu semua sangat banyak sekali dan mudah kalian temukan dari berbagai sumber ya. Yang paling mudah, yang paling dekat adalah internet. Kalian cari tentunya yang ditemukan itu adalah yang berupa bahasa Prancis yang bukan bahasa Indonesia ya. Jadi gunakanlah kata kunci dalam bahasa Prancis untuk menemukannya. Nationalité untuk kebangsaan, profession untuk profesi, dan adjektif untuk kata sifat ya. Voilà ya, jadi ketiga kata kunci ini bisa kalian gunakan untuk mencari di internet. Tentunya en français ya. Jangan lupa ditambahkan dalam bahasa Prancis. Bon, s'il y a une question, si vous avez une question, si vous voulez poser des questions, jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, vous pouvez commenter le video. Kalian bisa mengomentari videonya atau juga melalui chat WhatsApp group. Tetapi akan lebih menarik lagi jika kalian menambahkan komentar di videonya, karena melalui komentar itu akan terlihat ya interaksi entre l'enseignant dan l'étudiant, antara pengajar dan peserta didiknya atau mahasiswanya. Oke, c'est tout pour la matière aujourd'hui, c'est tout pour la discussion dans cette deuxième séance. À la semaine prochaine, que vous aurez une bonne santé toujours.